Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, bertemu kembali di dalam renungan pagi GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, saya akan memberikan tema atau judul, yaitu orang hidup butuh firman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang hidup butuh firman. Kita baca di dalam Matius 4 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam hidup ini ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, yaitu hidup jasmani. Bapak Ibu Saudara, dan hal yang kedua adalah hidup rohani. Jasmani dan rohani ini tidak bisa dipisahkan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, orang lebih cenderung memikirkan hal-hal jasmani Bapak Ibu Saudara. Jarang sekali memikirkan hal-hal yang rohani. Jarang sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 13a, di sana dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Bapak Ibu Saudara, makanan memang perlu untuk kekuatan daripada fisik kita. Tetapi kalau kita bicara jasmani, ini erat kaitannya dengan hal-hal dunia Bapak Ibu Saudara. Hal-hal dunia. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang memikirkan hal-hal dunia, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga apa? Apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu jelas sekali tentang hati. Kalau kita memberikan hati yang bagus, yang baik, yang murni, maka tidak terlalu memikirkan hal-hal jasmani Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa kenyataannya Bapak Ibu Saudara? Memberikan hati yang berwarna merah. Ini adalah gambaran kita Saudara, bagaimana manusia itu lebih cenderung memikirkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang dunia Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan di dalam Matius 6, 19, 20 di sana dikatakan, Matius 6, 19, 20. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa harta di sorga itu tidak pencuri tidak dapat membongkarnya Saudara. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di bumi ini, maka pencuri akan membongkarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kerohanian kita harus kita lebih bangun lebih lagi. Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Iman kita bertumbuh. Di dalam Roma 10:17 di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah kalau kita mengumpulkan harta kerohanian kita, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Pada saat Tuhan datang, adakah iman di bumi? Maka kita berani pastikan bahwa iman kita ada di situ dan ditemukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup secara jasmani ini sangatlah Saudara ya, sangatlah susah untuk dipisahkan Saudara.
contoh saja bagaimana apa yang disampaikan Bapak Gembala tentang si bungsu, Bapak Ibu Saudara. Si bungsu ini, bagaimana dia memilih jasmani atau keduniawiannya, sehingga apa saudara? Hidupnya sengsara. Dunia, dia menikmati dunia, keduniawiannya untuk menyenangkan kejasmaniannya. Bapak Ibu Saudara, kerohaniannya tidak dibangun dengan baik, sehingga apa? Hidupnya sengsara. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kerohanian kita juga harus dibangun secara kuat, supaya iman kita juga kuat. Bagaimana contoh lagi Esau dan Yakub yang menjual hak kesulungannya demi jasmaninya, demi perutnya. Bapak Ibu Saudara, ini saudara, jangan sampai kita mengesampingkan kerohanian kita, supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, orang hidup butuh firman, maka firman itulah yang membuat iman kita terus bertumbuh, kerohanian kita terbangun dengan baik, sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, memang hidup ini susah Bapak Ibu Saudara, tetapi janganlah kita terus hanya berpikir kepada hal-hal dunia. Waduh, kalau enggak begini nanti hidup saya gimana, masa depan saya gimana, kalau saya enggak nabung sekarang ini bagaimana ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh seperti itu, tetapi janganlah kita mengesampingkan hal-hal rohani kita. Kerohanian kita juga harus dibangun dengan kuat, supaya apa? Iman kita ada di situ, iman kita bertumbuh. Pada saat Tuhan datang, yang saya katakan tadi, maka iman kita ditemukan Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, masih adakah iman di bumi? Ini yang perlu saudara. Maka oleh sebab itu, iman kita juga harus kita bangun dengan baik. Kerohanian kita, spiritual kita bangun dengan baik, dengan kuat. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita semua pada kesempatan pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu. Bagaimana hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan pengajaran yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Bagaimana kami tidak boleh memikirkan hal-hal jasmani saja, hal-hal dunia saja, tetapi kami juga lebih lagi memikirkan hal-hal kerohanian kita, spiritual kita, supaya iman kita menjadi kuat, menjadi pemenang, sehingga pada saat Tuhan datang, iman kita ada di situ, dan kita menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, Anak mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapak. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.